Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya berharap Bapak Ibu bangun dengan penuh sukacita pada pagi hari ini, menikmati kebaikan Tuhan. Terlebih pada hari ini, kita bersama-sama berada pada akhir pekan. Tuhan telah menyertai kita sedemikian dalam sepekan ini, hingga pada hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk menikmati akhir pekan ini. Kita akan menjalani berbagai rutinitas hidup kita. Kita yakin, kita percaya Tuhan akan senantiasa menolong dan memampukan kita. Bersama-sama kita mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kita mohon pertolongan Tuhan untuk boleh memahami firman-Nya dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di dalam sorga, dengan penuh sukacita kami datang di hadapan hadirat-Mu, mengucapkan syukur untuk segala kasih-Mu dan kebaikan-Mu bagi kami. Kembali memperjumpakan kami dalam program Saat Teduh pada pagi hari ini, untuk bersama-sama mendengarkan dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu sebelum kami menjalani aktivitas kami hari ini. Kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik. Biarlah firman-Mu dapat kami memahaminya, dan terlebih oleh kuasa Roh Kudus-Mu pula kami dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam kasih Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini yang saya pilih dari kitab pertama Samuel pasal 24 ayatnya yang ke-9 sampai pada ayat yang ke-14. Pertama Samuel pasal 24 ayat 9 sampai 14. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan kecelakaanmu'? Ketahuilah, pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini, sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku, Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau." Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagia setiap kita yang pada pagi ini mendengarkan firman kebenaran Tuhan, memelihara firman ini dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang telah kita baca ini
bersama-sama kita akan merenungkannya di bawah tuntunan tema menahan diri dari membalas. Menahan diri dari membalas. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika seseorang telah menyakiti kita, kita merasa marah dan mungkin kita akan terus memikirkannya. Ketika kita terus memikirkannya, kita akan semakin marah dan merasa sungguh tidak layak menerima perlakuan itu. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kemungkinan besar kita akan mendendam dan menganggap bahwa ini adalah dendam yang bisa dibenarkan. Lalu, kita merencanakan pembalasan dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya. Pertanyaannya adalah, apakah dengan melakukan pembalasan itu lantas masalah akan menjadi selesai? Tentu tidak. Yang ada adalah kemungkinan munculnya masalah-masalah baru yang tidak akan kunjung selesai. Yang ada adalah kita hanya menguras energi kita setiap saat untuk memikirkan masalah-masalah kita dengan dendam yang membara dalam hati kita dan terobsesi untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan kepada kita. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, Daud adalah merupakan sosok teladan yang luar biasa, yang sangat pantas untuk menjadi teladan bagi kita dalam hal penguasaan dirinya, sehingga dia sedemikian kuat menahan dirinya untuk tidak melakukan pembalasan dalam kondisi di mana secara manusiawi seharusnya dia melakukan pembalasan. Berbanding terbalik dengan Saul. Di saat dia menaruh dendam dan iri hati kepada Daud oleh karena Daud semakin dikenal dengan kehebatannya, maka Saul sedang terobsesi dengan keinginannya sendiri untuk membunuh Daud. Saul kehilangan banyak waktu untuk mengurus tugas dan tanggung jawabnya sebagai raja, karena dia sedang berfokus untuk mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Namun dia tidak pernah berhasil menangkap Daud dan membunuhnya. Oleh karena Tuhan senantiasa melindungi Daud dan menyertainya dalam rencana-rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh Saul kepadanya. Justru yang terjadi adalah Daud telah beberapa kali mendapat kesempatan untuk membunuh Saul, termasuk dalam pembacaan kita hari ini. Di dalam sebuah gua yang bernama En-Gedi, Daud bisa saja membunuh Saul, tetapi dia menahan diri dan hanya memotong punca jubah Saul. Bahkan teman-teman Daud mendorong Daud untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, untuk sesegera mungkin bisa membunuh Saul yang adalah dalam tanda kutip musuh-musuh Daud. Namun Daud tetap menolak untuk melakukan pembalasan itu. Apakah dengan ketidakberanian Daud melakukan pembalasan, lantas Daud semakin direndahkan oleh Saul dan orang lain? Yang kita lihat dalam pembacaan kita tidaklah demikian. Apalagi ketika kita membaca ayat-ayat selanjutnya, Saul kemudian mengakui bahwa dirinya lah yang bersalah dan Daudlah yang benar. Bahkan Saul sendiri kemudian mengakui bahwa pasti di kemudian hari Daud akan menjadi raja. Hal ini menjadi sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Justru di saat Daud menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan kepada Saul, Daud memperlihatkan sejatinya kepahlawanannya dan mendapat pengakuan bahkan dari Saul musuhnya sendiri. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, dari kisah Daud ini kita dapat belajar bahwa pembalasan ternyata bukanlah solusi yang tepat dalam menyelesaikan sebuah masalah yang kita temui dalam hidup kita. Sangat dibutuhkan kecerdasan emosional, sangat dibutuhkan kecerdasan spiritual untuk dapat menahan diri kita sehingga kita tidak melakukan pembalasan dari berbagai perlakuan-perlakuan tak pantas yang kita terima dalam hidup kita. Penting sekali untuk menentukan sebuah cara pandang
dalam melihat sesuatu yang lebih luhur yang patut kita utamakan dalam hidup kita. Cobalah perhatikan sikap Daud, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia tidak sebatas melihat pribadi Saul, tetapi dia justru meletakkan perhatiannya kepada Tuhan yang telah mengurapi Saul menjadi raja. Maka saudara-saudara, kita pun akan mampu menahan diri kita untuk tidak melakukan pembalasan. Ketika kita tidak meletakkan amarah kita pada pribadi orang tersebut, melainkan mestinya kita meletakkan perhatian kita kepada apa yang harus kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, belajarlah dari sikap Daud ini. Melakukan pembalasan bukanlah solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup kita. Ingatlah kata Yesus, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Maka jika hidup ini dapat berjalan sedemikian, bayangkanlah Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa indahnya hidup ini akan dipenuhi dengan damai sejahtera bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jalanilah kehidupan ini dengan terus memperjuangkan apa yang akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Itulah yang harus kita utamakan dan kita lakukan dalam hidup kita. Jangan sekali-kali selalu meletakkan pikiran dan perhatian kita kepada apa yang dapat membuat kita sakit hati menjalani kehidupan ini. Karena ketika kita meletakkan perhatian kita pada apa yang akan selalu membuat kita sakit hati, kita hanya menghabiskan energi kita untuk mengurusi hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna untuk kelanjutan kehidupan kita, terlebih tidak ada gunanya di hadapan Tuhan. Sekali lagi, marilah terus-menerus mendorong diri kita untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan berkenan untuk kita lakukan di dalam menjalani hidup ini. Salam kasih Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang maha pemurah dan maha pengampun, kami bersyukur kepadamu, kami sungguh bersyukur. Kami terus diberikan kesempatan menikmati hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Engkau terus beranugerah bagi kami, sehingga kami terus menjalani kehidupan ini hingga sejauh ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini dengan baik. Terlebih, mampukanlah kami Tuhan untuk mewujudkannya dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Biarlah perjalanan kehidupan kami
senantiasa membawa damai sejahtera-Mu dalam relasi kami bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Semoga kebersamaan kami senantiasa menciptakan kedamaian untuk kemuliaan bagi nama-Mu sendiri. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap keadaan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, berkati kami, tuntunlah kami, berilah kami hikmat, berilah kami kesehatan, berilah kami kemampuan untuk menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Semoga semua perjalanan kehidupan kami senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu sendiri. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakan kami yang mengucap syukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, selamat berakhir pekan. Tuhan menolong, memampukan kita, menyertai kita di seantero hidup yang Tuhan masih percayakan untuk kita jalani. Salam kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.